Akhir-akhir ini masyarakat sudah tidak lagi membahas soal MBG, makanan bergizi gratis, yang merupakan salah satu program unggulan dari Presiden Prabowo Subianto. Masyarakat dulu ramai sekali mengupload, memposting tentang kekurangan MBG atau tuntutan mereka soal MBG yang minta dialihkan lebih kepada dana kesehatan dan pendidikan sampai universitas. Tapi kini terasa sepi. Apakah mereka sudah menerima MBG dengan baik, atau MBG sudah berkembang menjadi lebih baik, atau mereka sudah jenuh menyampaikan segala sesuatu tentang MBG yang sudah tidak ditanggapi. Saya tidak paham untuk semua ini. Tapi paling tidak kita sebagai masyarakat harus tetap ikut mengawasi uang kita yang diberikan kepada kita dan dikelola oleh mitra-mitra dapur atau pengusaha-pengusaha itu. Kita tetap harus mengawal, karena kalau tidak mengawal dengan ketat, pencurian ini akan semakin banyak, akan semakin merebak. Karena bagi mereka pengusaha-pengusaha, oknum-oknum pengusaha MBG, ketika kita diam, mereka bukan menyadari atau menginsafi apa yang terjadi, mereka akan lebih merasa dibiarkan dan mereka akan semakin semena-mena. Saya berharap sebagai warga negara kesatuan Republik Indonesia untuk tetap memantau MBG. Apapun resikonya, kita pantau, kita upload, kita posting. Karena tidak ada lagi cara berjuang kita selain itu. Kita nggak mungkin melakukan hal-hal yang lebih dari itu. Dan kita harus membantu pemerintah untuk menyingkirkan para oknum-oknum MBG yang berbuat sewenang-wenang. Jangan diam saja. Karena dengan diam saja, mereka tidak akan menginsafi, kata saya juga. Mereka akan semakin semena-mena. Mereka akan semakin dibiarkan, dibebaskan. Contoh salah satu MBG yang kejadian di lingkungan saya sendiri. Anak-anak dilarang memposting MBG dan anak-anak dilarang membawa MBG ke rumah. Karena apa? Karena resikonya berat. Kalau MBG sampai dibawa ke rumah, terus ada kekurangan, terus ada harga yang tidak sesuai. Ini yang harus kita kawal. Jangan sampai para pencuri mencuri seenak jidatnya. Tolong terus kawal. Dan saya harus beritahukan kepada Bapak Gubernur Jawa Barat bahwa ada salah satu sekolah yang tidak memperbolehkan MBG-nya dibawa ke rumah. Dan itu harus kita tindak lanjut. Karena apa? Kalau MBG-nya itu baik, bagus, sesuai arahan dan keinginan Presiden Republik Indonesia, why not? Kenapa enggak? Saya pun ikut menjaganya. Tapi kalau ternyata MBG-nya itu tidak sesuai dan mereka menyembunyikan dengan persyaratan-persyaratan tertentu, itu yang bakal jadi masalah. Karena saya yakin, kenapa mereka melarang? Karena mereka takut ketahuan, takut diampun. Sekarang dunia medsos sudah sepi dengan MBG. Karena apa? Karena sudah jenuh ketika laporan dibiarkan, padahal tidak dibiarkan. Ini sedang diselidiki. Jangan berhenti. Jangan berhenti mengupload, memposting MBG yang tidak sesuai. Kita harus berikan laporan kepada pemerintah. Kita harus bantu pemerintah bahwa dalam program ini banyak pencuri, banyak maling,
banyak oknum-oknum yang hanya mementingkan kepentingannya tanpa memperhatikan aturan-aturan yang ada. Percaya atau tidak, kita harus terus berani, kita harus terus menyuarakan ini. Jangan sampai kita berhenti untuk menyuarakan ini. Ingat kata saya, maling-maling itu bukan menyadari ketika kita biarkan. Mereka akan semakin leluasa bertindak. Mereka akan semakin leluasa bertindak. Apakah kita ikhlas? Apakah kita ridho ketika program yang begitu bagus dihajar habis-habisan, dianiaya habis-habisan, dihianati habis-habisan oleh mereka, oleh oknum-oknum? Itu yang harus kita kaji, itu yang harus kita perhatikan, itu yang harus kita kawal. Negeri ini bukan milik mereka, negeri ini milik kita semua. Jangan sampai program yang yang diinginkan oleh pemerintah berakhir tidak baik. Jangan mengorbankan anak-anak kita untuk kepentingan pengusaha-pengusaha hitam, pejabat hitam atau oknum-oknum pejabat. Jangan sampai ke sana. Kita harus berani berbicara. Jangan takut. Karena kita menginginkan negeri ini jauh lebih baik, jauh lebih hebat. Saya yakin dan saya yakin Presiden sudah memberikan ini, mengeluarkan program ini dengan berjuta pemikiran, beribu pemikiran. Jangan sampai apa yang diprogramkan ini dihianati oleh segelintir oknum, oleh segelintir orang yang tidak bertanggung jawab. Jangan sampai dia terus upload, terus posting. Media sosial adalah salah satu sarana kita untuk menyampaikan apa yang tidak menjadi kekuasaan kita. Hanya ini satu-satunya media sosial yang bisa melaporkan, menyampaikan cerita, keinginan hati kita. Sekali lagi, sahabat, teman, saudara seperjuangan, kita nggak usah demo, kita nggak usah mengutuk pemerintah, karena yang salah bukan pemerintah, yang salah adalah oknum-oknum pejabat dan oknum-oknum pengusaha. Itulah mereka yang mengkhianati kita, yang mengkhianati anak-anak kita. Yang mengkhianati pemerintah, yang mengkhianati rakyatnya sendiri. Bukan pemerintah, tapi oknum-oknum pejabat dan oknum-oknum pengusaha. Apakah kita akan diam dan akan mengalah? Rasanya saya tidak mungkin mengalah untuk hal yang satu ini. Saya harus terus menyampaikan suara kebenaran. Jangan sampai anak kita menjadi korban dari program yang bagus, tapi ternyata anak kita mendapatkan sesuatu yang tidak bagus. Program yang baik, tapi anak kita mendapatkan sesuatu yang tidak baik. Bukan pemerintah yang salah, bukan program yang salah, bukan sistem yang salah, tapi oknum-oknum hitam, pengusaha-pengusaha hitam, oknum-oknum pejabat. Itu yang salah. Dan kita harus perhatikan terus, kawal terus. Saya anjurkan. Menurut Gubernur Jawa Barat, KDM, Kang Deddy Mulyadi, bahwa apabila ada makanan yang tidak sesuai harga, yang ternyata banyak kekurangannya, itu harus diupload, itu harus diposting. Harus. Agar pemerintah tahu bahwa programnya dihianati oleh pengusaha-pengusaha hitam, oleh oknum-oknum pejabat. Selamat pagi.